Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi semua. Mari saya menyapa di antara kita di samping kiri kanan. Om Si Percaya. Kita berterima kasih kepada Tuhan segala kelimpahan yang Dia berikan, terutama berbagai macam budaya yang selalu merayakan sebuah tahun dan memaknainya sebagai kesempatan lagi untuk membaharui diri, tapi juga pada saat yang sama kita menegaskan arah untuk membangun kehidupan kita. Pada perayaan hari ini kita juga sebagai gereja memperingati atau merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Sebenarnya ada 4 hal yang dikatakan tentang pesta ini. Selain Maria dan Yosef membawa Yesus ke hadapan Allah, mereka juga membawa persembahan terbaik mereka, yaitu anak laki-laki mereka. Tentu juga dengan persembahan yang lain yang dituntut menurut tata cara Yahudi. Yang kedua, sesudah melahirkan juga pesta ini disebut sebagai pesta penyucian Maria. Jadi setelah melahirkan, Maria dibersihkan lagi dengan dipersembahkan di bait Allah. Dan untuk itu mereka juga bersama dengan Yesus membawa 2 ekor burung merpati. Yang berikut bahwa itu adalah pesta perjumpaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu dari situ kita mendengar anak dan Simeon menerima Yesus dan mengatakan sekarang penyelamatan itu sudah tiba. Dan hari ini juga biasanya ada banyak diri harusnya yang diberkati. Disebut juga dalam tradisi kita itu Candlemas, pesta cahaya, di mana dalam tradisi ini ada pemberkatan lilin dan ada prosesi lilin. Saudara-saudara, ini diambil dari kata-kata Simeon sendiri, bahwa Yesus adalah terang bagi bangsa-bangsa. Mari memahkotai seluruh perayaan ini. Dengan Ekaristi ini kita memohon dari Tuhan agar Ia menyertai perjalanan kita sepanjang tahun-tahun kita ke depan. Saya mengaku kepada kuasa bahwa saya telah berdosa dengan kuliah dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sebab itu saya memohon kepada Bapa ini, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita hidup untuk Engkau. Amin. Amin.
Allah Bapa Maha Kuasa dan Engkau, hari ini putra tunggalmu yang telah menjadi manusia seperti kami dipersembahkan kepada Budi Isa. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas lagi dengan pengentaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang hidup bersama di dalam Roh Kudus Allah yang satu, ini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Maleakhi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke bait kudusnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemberi logam, dan seperti sapu tukang penatu. Ia akan seperti orang yang memberikan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan Tuhan yang benar kepada Tuhan.
maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang percayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut.
Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan selalu setia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dan ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung ukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa Dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang dikurangi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman Tuhan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus.
Lalu Simeon berkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah 1 kali umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Berbahagia kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, adik-adik semua, tahun 1993, waktu saya masih siswa SMA kelas 1, Pater Gini guru saya di Sunda. Jadi kalau saya omong salah gurunya. Tapi kalau saya omong benar, karena muridnya. Sorry Pak. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, kurang lebih 5 tahunnya saya tidak pernah muncul di kampung semenjak pengalaman COVID. Dan puji Tuhan, di hari Yesus dipersembahkan di bait Allah, kita bertemu kembali. Umat beriman yang dikasihi Tuhan. Saya mulai dari kisah Mazmur tadi. Mazmur tadi itu ayat pertama itu bicara, bukanlah gapura hati menyongsong Dia sang juru selamat. Bukanlah gapura hati untuk menyongsong Dia. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, bertepatan dengan kondisi Nusantara Kota Santa di dalam gereja, saya ingat tentang kisah pelukis terkenal namanya Holman Hunt. Holman Hunt ini dari Inggris. Dia yang melukis Yesus sedang mengetuk pintu. Pernah lihatnya lukisan itu? Dikisahkan setelah si Holman melukis, sebelum dia pajangkan di galeri untuk dipamerkan, dia undang teman-teman yang begini, teman-teman, dikoreksi dong ini lukisan sebelum saya pajang, mungkin ada yang kurang. Teman-temannya dilihat, mereka katakan, bagus Holman, lukisannya keren, bagus sekali. Ada satu orang yang kritis, dia katakan begini, Holman, aneh ya, masa kok Yesus ketuk pintu, kok pintunya datar saja, tidak ada handle-nya, tidak ada dagang seperti pintu pada umumnya. Lalu jawab si Holman, teman, di situ kesannya. Dari depan sisi Yesus memang tidak ada handle. Tetapi dari dalam ada jalannya. Yesus sudah mengetuk pintu hati kita, hanya apakah kita yang mau membuka dari dalam. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan-bacaan dalam pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah, bagus sekali ditampilkan kepada kita bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu menjelma
bayi mungil dalam sebuah keluarga yang sederhana. Kalau kita melihat kisah-kisah dongeng, misalnya tentang bawang putih dan bawang merah, atau kisah tentang mentimun atau ketimun Asia, atau mengenai yang dari luar itu kisah tentang Cinderella ya, yang berkaca sepatu kaca itu. Dalam kisah-kisah dongeng itu seringkali ditampilkan anak yang sederhana, atau dalam bentuk mungkin ada mentimun, atau dalam bentuk hewan kecil, dalam hal yang sederhana, tapi akhir dari kisah itu menunjukkan bahwa di dalam yang sederhana itu sebenarnya menjelma ada makhluk yang sakti di belakangnya. Biasanya begitu. Dan umat beriman, Injil tadi tampilkan kepada kita bagaimana dari sang bayi mungil kecil itu, dari sebuah keluarga sederhana itu, Allah menjelma menjadi manusia dan tinggal dalam kehidupan. Hebat sekali umat beriman. Justru dalam hal yang sederhana itu sebenarnya Allah hadir dan berbicara menyapa kehidupan kita. Hanya seringkali umat beriman, terkadang kita itu membayangkan kehadiran Allah itu hanya dalam hal-hal yang luar, hal-hal yang besar. Tapi sebenarnya dalam hal-hal yang kecil Allah hadir dan menyapa kita, umat yang dicintai. Dan tadi di awal dari Yesus yang menyinggung, ada dua tokoh hebat dalam perjanjian lama, yaitu Simeon dan Hana. Justru mereka ini orang-orang yang mempunyai mata batin, mereka mempunyai kepekaan dan mengenal ternyata dalam Bible sekarang ini menjelma Allah yang menjadi manusia. Dan dia dikatakan Simeon orang yang suci, Roh Allah itu hadir dan tinggal dalam kehidupan dia. Demikian juga Hana, dia tinggal di bait Allah untuk berdoa, bermeditasi. Oleh karena itu, umat beriman yang dikasihi Tuhan, dengan kisah tadi mau menegaskan kepada kita supaya kita bisa mengalami, menyadari bahwa Allah hadir beserta kita, butuh namanya kepekaan dalam kehidupan kita. Kita diminta supaya apa? Menyadari bahwa dalam hal-hal kecil sebenarnya Allah hadir menyapa kita, menyentuh hati kita, supaya apa? Kita pun memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ingat kata-kata seorang Teresa dari Calcutta ya, Ibu Teresa dari Calcutta, dia katakan begini, Teresa. Dia katakan, tidak semua orang bisa melakukan hal-hal besar. Itu benar, biasanya begitu. Tetapi setiap orang bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Umat beriman yang dikasihi, supaya kita pun bisa mempersembahkan diri kita ke dalam Tuhan. Kita diminta supaya apa? Melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Entah dalam gereja seperti abad ini, tugas liturgi, di lingkungan, di wilayah, dalam kehidupan yang siapa saja. Ketika kita lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar, sebenarnya di sana ada kepekaan hati kita untuk apa? Menyadari bahwa Dia yang Maha itu tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, umat beriman yang dikasihi Tuhan, jadilah orang Katolik yang berjiwa besar dalam kehidupan kita. Amin. Harus berjiwa besar ya. Jangan jadi orang Katolik yang mudah kayu, kalau semua katakan orang mudah mutumlah, mudah cemberut, tersinggung. Itu bukan orang Katolik. Orang Katolik dia berjiwa besar karena apa? Dalam pengalaman konkret, pengalaman nyata, Tuhan hadir tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap pengalaman kehidupan kita. Rasanya cukup disebut banyak, karena saya tidak tahu kalau berkorban di jantung yang panjang-panjang, karena orang baik semua di sini. Ya, apa ini? Kenapa orang baik semua kalau orang lama? Kalau bilang kalau pastor itu panjang-panjang tempatnya boring, kalau boring,
ini. Saya tutup perlindungan buat kita beriman, supaya kita bisa persembahkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Belajarlah dari sebuah ilustrasi kecil ini. Dikatakan begini, kalau kalian ingin memelihara kupu-kupu, dikatakan jangan kejar kupu-kupu ini. Karena apa? Kalau kita kejar, dia akan jauh menghilang. Kalaupun kita tangkap, sayapnya mungkin akan rusak. Tetapi teman-teman semua teman beriman, kalau ingin memelihara kupu-kupu, dikatakan buatlah bibit bunga yang baik untuk berbunga, taruh nama yang baik, nama kupu, ditaruh bibit bunga yang baik, disiram teratur, dirawat. Kalau dia sudah besar dan sudah bermekar, muncul bunga dan bermekaran, kupu-kupu akan datang di halaman rumah kehidupan kita. Demikian pula kehidupan kita, supaya kita bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, supaya berkat datang dalam kehidupan kita, tanamlah benih-benih kebaikan. Benar? Kalau kita tanam benih-benih kebaikan, berkat-berkat akan datang dalam kehidupan kita, dan kita pun seperti Simeon dan Hana yang kepekaan bahwa akhirnya rahmat dan kasih Tuhan itu datang dan tinggal dalam kehidupan kita, karena berkat berlimpah untuk kita semua kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih banyak Romusius ini benar yang dia bilang, saya pernah ketemu dan dia satu SMA, kami kejar-kejaran di lapangan sepak bola. Romusius, saya suka yang terakhir tadi tentang kupu-kupu. Karena itu beberapa waktu lalu kami selalu perhatikan taman bunga di sebelah sana dekat Gua Maria. Kalau Tersius mau bertemu kupu-kupu sana. Terima kasih banyak untuk reaksi dan dukungannya. Bapak Ibu saudara-saudara, terima kasih banyak. Mari kita berdiri untuk memberkati dan kita percaya kepada. Aku percaya akan Allah. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang merupakan terang keselamatan bagi bangsa-bangsa dan kemuliaan bagi kita umat-Nya. Karena itu marilah kita mengatakan, semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga gereja menunjukkan kepada dunia wajah Kristus yang sebenarnya dan menjadi tanda keselamatan bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga bagi Sri Paulus dan semua anggota gereja yang melayani gereja dalam suatu jabatan. Ya Tuhan, semoga semua pejabat gereja berani berbicara dan bertindak atas nama kebenaran dan keadilan, serta memberi kesaksian tentang kasih Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan mempercayai kami ya Tuhan. Bagi para ayah dan ibu, ya Tuhan, semoga teladan hidup para orang tua mengilhami anak-anak mereka untuk mengikuti terang Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan mempercayai kami ya Tuhan.
bagi semua orang Kristiani. Ya Tuhan, semoga Roh Kudus menuntun umat Kristiani supaya selalu setia pada suara hati mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga kita percaya atas kami, ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Tuhan, semoga kami mampu menyatukan cahaya Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan untuk hari ulang tahun yang diberikan kepada saudara-saudara kita ini, untuk ulang tahun dari Ibu Ita Sarjiti Bangun, ulang tahun dari Anastasia Febri Martanti, ulang tahun dari Chelsea Lesesia Chandra. Ya Tuhan, semoga saudara-saudara kami ini Kau limpahi dengan kesehatan dan kegembiraan, juga anugerahkanlah rezeki yang secukupnya kepada mereka. Marilah kita mohon. Kita berdoa semua orang yang sakit secara khusus, kesembuhan dari adenoid sinusitis, untuk kesembuhan dari saudara kita anak ini dari sakit adenoid sinusitis. Ya Tuhan, semoga mereka yang sakit Kau beri kesehatan dan Kau lindungi selalu. Marilah kita mohon untuk peristirahatan bekal bagi jiwa-jiwa Antonius Indra Setiawan, Ibu Francisca Ia Juliana, Stella Tania Winyarta, Vincentius Mea, Bapak Asen, Ibu Tame, dan Ibu Marta Radali. Ya Tuhan, semoga mereka ini Kau sinari dengan cahaya abadi, dan biarlah mereka beristirahat di dalam damai. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak. Ya Tuhan, kami juga mohon perlindungan untuk kami semua yang merayakan tahun baru Imlek ini. Semoga seluruh kesejahteraan menjadi milik kami. Lindungilah kami agar tetap hidup rukun dan damai. Berilah kami kegembiraan dan sukacita selalu, sebagai mana diwarnai oleh perayaan ini sebagai perayaan sukacita. Biarlah kami tinggal dalam damai-Mu kini dan sepanjang masa. Amin.
persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yang menghendaki putra kamu dipersembahkan kepadamu sebagai anak domba tak bernoda bagi kehidupan dunia. Kami mohon semoga persembahan gerejamu yang sedang bersukacita ini menyenangkan hatimu dengan pengambaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengangkat hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Pada hari ini kami datang kepadamu, Putra-Mu yang Engkau dipersembahkan, digelisah dan dinyatakan oleh Roh Kudus sebagai kemuliaan Israel dan terang bagi bangsa-bangsa. Maka kami mengeluh-elukan Sang Penyelamat dengan sukacita bersama para malaikat dan semua orang kudus. Kami memuji dan memuliakan Engkau dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kudus dalam Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan engkau, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang di pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia."
Lakulah misteri iman kita. Sambil mengenakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan dialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap syukur dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kemuliaan umat tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Suharyo serta semua kehanifan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya mereka yang disebutkan dalam misa kudus ini, juga Mama pada Pater ini, juga ada Diana Sapadena pada Pater ini, dan meninggal tadi malam atau hari lalu. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman dan iman mereka dalam cahaya wajah-Mu, kami mohon kasih kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yunus mempelainya, para rasul, Santo Aloysius Gonzaga, Santo Alphonsus dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan Tuhan bahagia bersama Dia dalam Dia, bagi apa yang berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudara, marilah kita mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Mas
sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus juga telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai aku tinggalkan bagimu, damai aku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah ibadah gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudara, inilah Yesus Kristus, Anak Allah, Dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Atas keberadaan tidak saya, tapi usahalah saja saya akan sembuh. Tuhan Kristus yang kita sambut membawa kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memenuhi kerinduan Simeon. Ia tidak mengalami kematian sebelum menatang Kristus Putra-Mu. Semoga berkat santapan suci yang telah kami sambut, Engkau menyempurnakan rahmat-Mu dalam diri kami, agar seperti Simeon, kami pun Engkau menangkan menyongsong Putra-Mu dan memperoleh hidup yang kekal. Biarlah Tuhan dan menerus kami. Pengumuman ini sebagai berikut. TSBP 4 mengundang Bapak Ibu Ketua Lingkungan, Seksi dan Kategorial dalam pelatihan analisis sosial yang dilaksanakan dalam 3 web, yaitu tanggal 2, 9, dan 16 Februari. Calon peserta dapat mendaftarkan pada link atau QR code yang tertera. Perwakilan minimum 2 peserta. Seksi Kesehatan Paroki akan melaksanakan aksi donor darah pada hari Minggu, tanggal 16 Februari, mulai jam 9.30 di ruang lain. Bagi warga paroki yang rutin donor darah, dimohon mempersiapkan diri. Perayaan misa bahasa Inggris atau Inggrismas perdana akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Februari, jam 6 sore. Dan untuk seterusnya akan dilakukan setiap hari Senin. Kepada seluruh umat diharapkan untuk hadir dan berpartisipasi. Misa hanya bagi ditiadakan. Akan saling menerima sakramen perkawinan. Pengumuman pertama. Kelvin Moses dan Kiracas Jakarta Timur dengan Elizabeth Nuban Tobing dari lingkungan Sawo Besar Santo Palegi. Pengumuman kedua. Anselmus Jagas Narapetaka dari Paroki Sukaran Gereja Bunda Maria Ratu dengan Maria Olga dari lingkungan Kampung Buku Santo Andreas. Umat yang mengetahui halaman perkawinan ini wajib memberitahukan pastor paroki. Hasil kolekte minggu lalu sebagai berikut. Kolekte pertama terkumpul Rp27.476.000. Kolekte kedua terkumpul Rp20.063.800. Kepada seluruh umat diucapkan limpah terima kasih. Tuhan memberkati. Sekian pengumuman. Terima kasih. Promosius, terima kasih banyak sudah datang dan mengunjungi kami di Paroki Santo Aloysius Gonzaga Jantung. Promosius sekarang bekerja melayani sebagai kepala yayasan kembali pada yayasan sekolahan di Metropolis, dan kemudian juga sebagai direktur untuk anak laki-laki, direktur asrama Awal Fadil Paramita. Yang datang dari sana biasanya kembali ke sana. Dan Promosius dulu di sana bersama dengan saya dari dulu beberapa tahun sebelumnya, dan kembali ke sana untuk mendampingi orang-orang muda yang mau memberikan pendidikan di Sumba bagian timur. Sekali lagi Romo, terima kasih banyak yang kapok datang ke sini, karena saya tahu Promosius saya tidak perkenalkan dari awal karena dia sudah sering ke sini. Iya, terima kasih banyak. Atas nama pribadi juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang doa dan dukungan pada
saya dan keluarga besar kami atas kepulangan mama kami. Terima kasih banyak dan yang kami dalam kami semua. Tadi Rosus mengatakan itu setelah kemarin kita kakak dari adik ipar saya sudah meninggal karena sudah stroke. Ya semua banyak ada rencana kita, tetapi Tuhan selalu punya rencana yang lebih besar untuk keluarga kita. Saya katakan ini yang harus dirangkul dengan baik. Kematian itu tidak bisa dihindari, harus dirangkul dengan baik. Terima kasih banyak sekali lagi dari hati yang kami dalam. Juga tentu selamat buat kita semua dalam merayakan hari raya Imlek ini. Semoga hari raya Imlek ini menjadi hari yang selalu menyenangkan untuk kita. Anak-anak, saya mau tanya, mau terima hadiah? Maunya panjang sekali. Jangan sampai di pintu. Kalau maunya itu sampai di pintu pasti dapat. Kalau maunya di sini tidak dapat. Kalau maunya sampai di pintu dapat. Nah karena itu supaya sampai di pintu nanti jalannya jangan berdesak-desakan ya. Siap? Nah, depan sana nanti akan dibagi hadiah. Kalau kalian mau hadiahnya apa? Tidak tahu deh. Yang akan membagi dan hadiah itu adalah teman-teman kita yang ada di sana, teman-teman kita yang tidak sesehat, tidak sesegar teman-temannya. Karena itu harus pelan-pelan menerima di sana ada teman-teman yang menunggu kita di sana menerima. Jangan dorong-dorong. Kalau dorong-dorong hadiahnya lari. Karena itu nanti berbaris dari sini. Terakhir terima kasih banyak untuk KOR, untuk Karpol yang sudah melayani dengan baik. Tangan untuk KOR ini. Kami tidak sebut nama kelompoknya. Pertanyaan saya, apakah di sini ada yang baru pertama kali masuk di gereja ini? Ibu silahkan berdiri, Ibu. Ibu dari mana? Saking Jogja gitu. Sudah tahu, Bu. Terima kasih banyak datang dan masuk di paroki kami ini. Juga dari mana? Saya kurang benar. Maju saya akan masuk. Selamat datang dari gedung tinggi kerja di sini, saya tidak ada peningnya. Terima kasih banyak dan semoga selalu terasa datang. Tolong nyanyikan satu waktu saudara kita berdua.
Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kamu diutus. Syukur kepada Allah.